Halo teman-teman, kembali lagi di channel Maulia Soleman. Kali ini kita akan membahas hal yang berbeda dari yang biasanya. Kita biasanya bahas koi, terus bahas Shopee haul, perlengkapan rumah tangga, makeover, dan lain-lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang tahsin tilawah. Jadi, apa itu tahsin tilawah? Tahsin tilawah berasal dari dua kata, yaitu tahsin dan tilawah. Tahsin itu artinya memperbaiki, membenarkan, memperkaya, atau meningkatkan. Tilawah itu artinya membaca. Jadi tahsin tilawah itu kita membenarkan atau memperbaiki bacaan kita, yaitu membaca Al-Quran, agar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kenapa sih kita harus belajar tahsin tilawah? Karena dalam bahasa Arab itu huruf-hurufnya sudah ditentukan dan makhraj-makhrajnya itu sudah ada masing-masing. Jadi untuk huruf-huruf yang mungkin kelihatan sama, misalkan kalau di Indonesia itu ada A, kalau di bahasa Arab itu udah ada hamzah dan ada ain. Nah, itu berbeda tuh makhrajnya. Nanti akan merubah artinya. Contohnya misalkan kita udah sama-sama tahu misalkan di surat Al-Fatihah ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin itu pakai ain. Nanti kalau kita alamin artinya adalah Tuhan semesta alam. Nanti kalau alaminnya itu A-nya diganti dengan hamzah, misalnya jadi alamin, itu nantinya adalah penyakit. Nah, itu akan merubah arti yang sesungguhnya. Contohnya lagi, misalkan kita merubah panjang pendek huruf. Misalnya contohnya Jamal. Jamal artinya adalah indah atau keindahan. Tapi kalau Jamal itu ada artinya adalah unta. Makanya kita harus tahu banget dan harus ngerti bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan itulah kuncinya, makanya kita harus belajar tahsin tilawah. Nah, sekarang kita akan bahas tingkatan-tingkatan belajar tahsin tilawah. Yang pertama adalah BBQ, belajar baca Quran atau belajar baca Al-Quran. Ini adalah tingkatan paling dasar yang mungkin bisa disebut untuk yang masih kecil dan masih TPA gitu, mungkin ini namanya Iqra kali ya. Jadi di sini tuh kita akan membahas detail per detail hurufnya. Jadi bisa dilihat di sini ada huruf-hurufnya. Jadi huruf-hurufnya itu belum disambung. Jadi untuk yang ini adalah tingkat dasar untuk para pemula yang mungkin baru mengenal atau masih belum bisa membaca dengan cara sambung. Jadi akan dikenalkan huruf-hurufnya masing-masing yang masih terpisah, gimana cara ngebacanya, dan sedikit-sedikit mungkin dikasih tahu cara keluarnya ada di mana. Nanti ini akan lebih lanjut dibahas di metode tingkatan yang lainnya. Jadi khusus untuk di BBQ ini benar-benar untuk para pemula yang mungkin belum mengerti huruf-hurufnya. Misalkan belum mengerti ba itu hurufnya seperti ini, ta itu seperti ini, sa itu seperti ini, dan lain-lainnya. Jadi ini benar-benar untuk pemula yang belum tahu dan atau mungkin belum lancar untuk membaca yang disambung. Nah, untuk tingkatan yang kedua namanya adalah pra tahsin. Namanya pra berarti tingkatan sebelum tahsin. Nah, di sini akan membahas ada beberapa bahasan, bisa dilihat pelajaran 1 sampai pelajaran 18. Dan di sini intinya adalah kita memperlancar bacaan. Karena di BBQ udah tahu nih tentang huruf-hurufnya apa aja, jumlahnya berapa, dan cara bacanya gimana ketika belum disambung, dan mungkin ada sedikit yang sudah disambung. Nanti di sini akan kita bahas benar-benar huruf-huruf yang agak udah disambung, tapi mungkin seperti nomor 3 ini, halaman 3, pelajaran 1, huruf-huruf yang mirip. Misalkan contohnya kita lihat. Jadi di sini ada huruf wa, qaf, fa. Ini semua hurufnya mirip kalau tidak disambung. Hurufnya seperti wa semua. Jadi wa tidak ada titiknya, qaf ada titik 2-nya, fa ada titik 1. Nah, ini akan kita di pratasin ini akan dibahas gimana cara bacanya dan dikenali lebih lanjut supaya lebih tahu, oh ini hurufnya wa, ini hurufnya qaf, ini hurufnya fa. Yang kedua contohnya adalah ya, ba, dan na, nun. Ya, ba, nun. Jadi ya itu ada titik di bawah 2, ba titik di bawah 1, nun titik di atas 1. Nah, ini juga kalau disambung mungkin agak nyaru kelihatannya, jadi ditekankan nanti cara bacanya bagaimana.
Nah, kemudian di sini ada beberapa pelajaran. Kalau teman-teman lihat ada membedakan panjang pendek. Jadi panjang pendek itu misalkan panjangnya 2 atau panjangnya harus 1 atau panjangnya 4 atau panjangnya 6 itu nanti dipelajari di sini juga. Nanti ada hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Mungkin teman-teman udah tahu. Kalau belum tahu coba komen aja ya. Nanti di sini ada pelajaran hamzah wasol, ada sukun karena waqaf, ada beberapa, ada tamar buto, qalqalah dan kawan-kawannya. Udah jelas teman-teman. Nah, ini adalah lumayan komprehensif untuk peratasin ini, tapi sebenarnya ini akan lebih pengenalan saja, tidak terlalu mendalam. Ini hanya mengenalkan bagaimana cara membacanya. Nanti akan lebih ditekankan lagi di tingkatan selanjutnya. Tingkatan ketiga adalah tahsin. Kita biasa sebut tahsin 1. Tahsin 1 ini kita lebih ngebahas tentang makhrajul huruf. Apa itu makhraj? Makhraj adalah tempat keluarnya huruf. Di sini di pembelajaran kita itu makhrajul huruf itu ada 17 tempat. Ada 17, ingat ya, ada 17. Nah, makhrajul huruf ini penting banget karena ini menentukan bagaimana huruf itu dikeluarkan dan bagaimana huruf itu dibaca. Contohnya misalkan teman-teman baca hamzah. Hamzah itu dari mana? Ada yang tahu? Nah, hamzah itu dari tenggorokan. Tenggorokan bagian mana? Ada tenggorokan di bagian paling bawah. Nanti ada ain. Ain itu di mana? Ain itu juga di tenggorokan. Jadi di tenggorokan di bagian tengah. Nah, makanya penting banget teman-teman itu belajar bersama guru. Karena akan dipraktekkan gimana cara keluarnya dan gimana menempatkan huruf-hurufnya. Ini penting banget teman-teman punya guru ya, karena kadang kita nggak bisa otodidak untuk belajar sendiri, karena ini sesuatu yang sudah diturunkan turun-temurun dari Rasulullah sampai sekarang. Ini akan belajar di tahsin semester 2 atau tahsin 2. Apa aja sih yang dibahas di tahsin 2? Kita lihat. Jadi di tahsin 2 itu kita mempelajari yang pertama adalah sifat-sifat huruf. Yang kedua adalah pelajaran tafkim dan tarqiq. Yang ketiga adalah pelajaran idgham. Kita lihat pelajaran pertama ya. Apa itu sifat-sifat huruf? Nah, sifat huruf yaitu karakter waktak atau setiap huruf hijaiyah ketika keluar dari makhraj. Jadi hamas. Hamas itu keluar nafas, jahar itu tidak keluar nafas. Contohnya misalkan huruf yang hamas. Misalkan ta. Ta itu kita tidak membaca seperti ta di Indonesia itu. Tidak keluar nafas sama sekali. Misalkan ta. Nah, tapi kalau huruf hijaiyah kita harus keluar nafas. Ta. Jadi ada nafasnya. Ta. Contoh huruf-huruf yang tidak keluar nafas. Misalkan yang jahar ya. Itu ko. Ko itu tidak boleh keluar nafas. Jadi bukan ko. Nah, itu nggak bisa. Terus apalagi yang akan dibahas? Itu ada tafkim. Tafkim itu tebal. Tarqiq itu tipis. Jadi gimana cara membaca tebal dan gimana cara membaca tipis. Terus yang pelajaran ketiga adalah idgham. Idgham itu meleburkan. Ada beberapa cara meleburkan. Ada 3. Nanti bisa dibahas di idgham dan macam-macamnya. Nah, setelah kita udah lulus di tahsin 2 tentang sifat-sifat huruf, tentang idgham, tentang tafkim dan tarqiq, nanti kita akan belajar di tahsin semester 3 itu tentang mad. Pokoknya adalah tentang mad. Apa itu mad? Mad itu kita membaca panjang pendeknya. Jadi mad menurut bahasa adalah memanjangkan atau sesuatu yang memanjang. Karena ada beberapa mad yang bacanya ada 2, ada beberapa mad yang dibaca 4, ada yang dibaca 6. Dan seperti yang dikasih tahu sebelumnya bahwa pembacaan mad ini akan bisa merubah artinya. Oke. Nanti di sini kita akan juga belajar alif lam qamariyah atau alif lam yang terlihat. Qamar itu bulan, jadi kita bisa melihat alif lamnya itu terlihat. Jadi lamnya itu kebaca. Terus nanti ada alif lam syamsiyah. Jadi lamnya itu tidak terbaca. Gampangnya qamariyah kalau teman-teman ngelihat bulan kelihatan kan ya. Tapi kalau ngelihat syamsiyah yaitu matahari, teman-teman nggak bisa ngelihat. Jadi itu tentang alif lam qamariyah dan syamsiyah. Nanti ada ayat-ayat gharib. Apa sih ayat-ayat gharib? Ayat-ayat gharib itu ayat-ayat yang dalam tanda kutip itu berbeda dengan kaidah. Jadi cara bacanya itu berbeda. Tidak sesuai dengan kaidah. Contohnya misalkan
yang biasa teman-teman hafal ya, Bismillahi majreha wa mursaha. Majreha itu tidak sesuai dengan kaidah. Oke, itu nanti kita belajar ada hamzah qata, terus nanti ada hamzah wasol, dan ada tentang waqaf. Nah, setelah kita udah lulus di Tasin 3, biasanya kita bisa langsung masuk ke tahfiz kalau emang sudah mumpuni secara teori dan mumpuni secara bacaan. Atau kalau belum, nanti kita bisa masuk ke jenjang yang namanya adalah takhosus. Takhosus adalah pengkhususan. Jadi pengkhususan ini adalah sebelum kita masuk ke tahfiz. Tahfiz itu jadi kita menghafal ya. Jadi sebelum kita masuk ke tahfiz atau menghafal, nanti sedikit demi sedikit itu kita mempelajari ulang semua materinya dari awal banget. Ini akan dibahas lagi di takhosus, sambil nanti santri-santrinya itu menyetorkan hafalannya sedikit demi sedikit. Jadi di takhosus ini tidak terlalu fokus untuk menghafalkan, karena kalau tahfiz itu fokus banget untuk menghafalkan. Di sini itu menghafalkan dan mempelajari atau mengingat kembali materi yang sudah diajarkan. Jadi biar benar-benar udah kuat materinya, dan jadi tidak, ketika udah menghafal itu udah tahu nih bacaannya apa, keluarnya dari mana, sifatnya apa, tafkim atau tebal, tarkik atau tipisnya bagaimana, huruf hukumnya kalau ketemu nun mati ketemu apa hukumnya apa, mim mati ketemu apa hukumnya apa, terus ini hamzah wasol cara bacanya gimana, dan kawan-kawannya. Jadi diajarkan kembali supaya sudah lancar nanti. Dan ketika setoran juga udah benar. Jadi nanti setelah ini baru dia akan masuk ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tingkatan hafiz. Bukan tingkatan hafiz tapi tahfiz. Jadi tingkatan untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi begitulah teman-teman tingkatan-tingkatan mempelajari tasin tilawah, mempelajari Al-Quran yang tadi dari bebeki, terus ada pratasin, ada tasin 1, tasin 2, tasin 3. Terus ada takhosus, ada tahfiz. Mungkin di tempat lain tingkatan-tingkatannya mungkin berbeda, tapi kemungkinan insya Allah sih pembelajarannya hampir sama ya. Jadi di sini saya mau melihatkan bahwa di sini ada buku tajwid yang bagus. Jadi di sini ada buku tajwid yang bergambar. Jadi gimana cara keluarnya, terus bagaimana huruf-hurufnya, itu udah ada di gambarnya. Jadi ini bagus untuk pemulaan, untuk teman-teman yang mau melihat cara membacanya kayak gimana. Tapi sekali lagi, yang paling penting adalah belajar kepada guru. Teman-teman bisa belajar ke tempat tasin di dekat rumah teman-teman sendiri. Ya saya pikir sekarang udah banyak banget ya. Jadi bisa di mana aja. Di YouTube juga sebenarnya bisa, tapi lebih baik untuk belajar langsung ke guru agar bisa langsung dikoreksi. Dr. Aiman Rusdi Syuaib ini bacaannya sudah sampai jadi turun-temurun sampai ke Rasulullah. Oke, gitu aja video kita kali ini. Semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau ada kurang kata-kata yang mungkin salah, mohon dimaafkan, itu khilaf dari kami semua. Oke, gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.